Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami masih dalam pembahasan tentang taubat. Menurut pendapat ulama lain, taubat itu tidak bisa serta-merta hanya kemudian dia mengerti tentang baik buruknya sesuatu dalam sudut pandang syariat. Tetapi dia juga harus mengetahui bahwa pada dasarnya yang dinamakan taubat itu berangkat daripada rasa penyesalan yang menyeluruh. Hal itu tersirat disampaikan melalui sabda Nabi Muhammad SAW, yang mana sabda beliau adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun. Penyesalan adalah taubat. Maksudnya apa? Para ulama kemudian menjelaskan tentang hadis ini, qala haula wa ma fil khabari anna an-nadamatu taubatun inna manussu ala mu'dhamihi. Dikatakan kemudian an-nadamu taubatun itu karena taubat itu harus berangkat daripada rasa penyesalan yang menyeluruh. Artinya rasa penyesalan yang meliputi seseorang yang menghendaki dirinya bertaubat. Maka kalau dalam hadis ini yang perlu dilakukan oleh seseorang yang kemudian ingin bertaubat secara tulus adalah selain dia mengetahui mana yang baik dan buruk menurut syariat, dia juga harus benar-benar memiliki komitmen yang tinggi untuk meninggalkan hal-hal yang buruk karena berangkat daripada penyesalan yang menyeluruh. Tadi demikian pendapat beberapa ulama tentang taubat. Lalu bagaimana apa yang dikatakan di kitab lain, yaitu di kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau juga menyampaikan beberapa pandangan tentang taubat. Masih tidak jauh dengan yang tadi, hanya saja beliau kemudian sekaligus memberikan persyaratan-persyaratan lain yang dianggap kemudian sebagai syarat penyempurna daripada taubat itu sendiri. Qaulal ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Di sini Imam Nawawi memberikan penegasan bahwa taubat itu wajibatun min kulli dhanbin, wajib daripada semua dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Kalau seandainya maksiat atau perbuatan salah itu terjadi antara hamba dan Allah saja, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada sangkut pautnya dengan hak adami, dengan hak antara sesama manusia. Falaha thalathatu syurutin. Maka taubatnya ini harus memenuhi 3 syarat. Ahaduha, salah satunya, ayyuqli'a anil maksiati. Ayyuqli'a anil maksiati. Dia harus benar-benar menahan dirinya daripada perbuatan maksiat. Itu yang pertama. Bagaimana kemudian seseorang itu bisa menahan diri dari maksiat, sementara kita tahu di dalam kehidupan yang semakin tidak menentu ini, orang semakin tidak terkendali, orang semakin sibuk dengan ambisi duniawinya masing-masing. Bagaimana kemudian kita bisa menahan diri daripada maksiat? Mungkin kita seringkali mendengar pujian yang dilantunkan di musola-musola atau di masjid-masjid, itu tombok ati, iku limo sawanane. Itu merupakan pesan para ulama. Sebetulnya pujian ini ada sumbernya, itu dari kitab Hilyatul Auliya karyanya Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu ada tema Dawa'ul Qulubi khamsatun. Obatnya hati itu ada 5. Yang seperti yang disebut dalam saya tadi. Membaca Al-Quran dengan mentadaburi, dengan berpikir, merenungi tentang makna-maknanya. Kemudian melakukan salat malam sebagai upaya ikhtiar. Meminta kepada Allah agar kita diberikan taubat yang sesungguhnya. Kemudian juga kita diminta untuk apa? Wong kang soleh kumpulono, berkumpul dengan orang-orang baik. Karena memilih teman berkumpul ini juga menentukan sifat dan karakter kita nantinya. Beberapa ulama sudah banyak menjelaskan tentang pentingnya kita untuk memilih komunitas yang baik.
Kalau kemudian kita ingin berusaha menjadi pribadi yang semakin baik, dan semakin baik. Kemudian yang keempat itu adalah harus dalam keadaan perut yang lapar. Artinya apa? Selalu berpuasa. Seperti kita sering mendengar, terutama di bulan puasa, tentang dalil-dalil keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan, yang salah satunya adalah untuk melatih agar kita dapat menahan hawa nafsu. Yang kelima adalah 3 malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Itu di antara upaya untuk menahan diri daripada perbuatan maksiat. Yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha. Sekali lagi beliau menegaskan penyesalan dalam melakukan kesalahan. Artinya ketika seorang itu kemudian melakukan sesuatu tanpa ada penyesalan, tanpa ada kemudian rasa risau dalam hatinya tentang kesalahannya yang dilakukan, itu pertanda bahwa taubatnya belum begitu sempurna. Nah, maka dari itu lagi-lagi Imam An-Nawawi menegaskan tentang pentingnya penyesalan. Yang ketiga adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Bersungguh-sungguh berazam, memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkan hal buruk itu selama-lamanya. Meninggalkan hal buruk itu selama-lamanya. Nanti bagaimana kemudian tata cara taubat, ya, tata cara taubat yang mungkin bisa kita lakukan sehari-hari. Nanti pembahasannya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa rasuli rabbil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para pemirsa UB TV yang semoga selalu mendapatkan limpahan nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita sampai pada hari ini masih merasakan indahnya iman, indahnya Islam. Yang mana iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman Islam kita sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Yang mana beliau telah mengenalkan kita kepada ajaran terbaik, yakni ajaran agama Islam. Dan kami juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami ingin mengulas sedikit tentang taubat. Seringkali kita mendengarkan tema
pembahasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang apa yang dinamakan taubat. Taubat juga kemudian seringkali terkadang diimage-kan, diidentikan dengan suatu hal-hal yang kurang pas gitu. Seperti seakan-akan kalau orang dibilang dia ingin bertaubat, berarti dia kemudian banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau banyak melakukan dosa-dosa, yang seperti itu. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan membahas taubat menurut sisi pandang para ulama-ulama terdahulu. Seperti halnya yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau ini merupakan ulama dari abad keempat Hijriah, yang mana beliau menulis salah satu kitab atau salah satu buku yang memuat pembahasan tentang kajian-kajian tentang hati dan juga tentang ilmu-ilmu tasawuf yang berjudul Ar-Risalatul Qushairiyah. Kita lihat pendapat beliau tentang apa itu taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid din yadharini amin ya rabbal alamin. Hakikatu taubati, adapun hakikat taubat menurut beliau, fi lughatil Arab, di dalam bahasa Arab, al-ruju'u maknanya adalah al-ruju'u atau maknanya kembali. Al-ruju'u itu adalah kalau dalam ilmu gramatika bahasa Arab berbentuk masdar, yang mana fi'il madinya itu roja'a, dari kata roja'a. Roja'a yarji'u itu dalam bentuk fi'il mudhari'nya. Jadi al-ruju' itu maknanya kembali. Yuqalu taba ay roja'a, dikatakan taba maknanya adalah ay roja'a, yaitu kembali. Ini adalah pengertian taubat secara bahasa. Jadi taba yatubu itu maknanya adalah roja'a yarji'u, maknanya adalah kembali. Adapun dalam istilah syara' atau dalam pengertian secara istilah, dikatakan fattaubatu al-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i. Taubat itu adalah kembali, ya, kembalinya seseorang hamba, amma kana madhmuman, dari sesuatu yang tercela, fi syar'i, menurut sudut pandang syariat, ila ma huwa mahmudun, kepada sesuatu yang baik, ya, fihi, di dalam sudut pandang syariat. Maka dalam definisi ini disampaikan bahwa taubat itu adalah kembalinya seorang hamba, gitu. Kembalinya seseorang daripada perbuatannya yang dipandang tercela menurut sudut pandang syariat kepada perbuatan baik yang terpuji dalam sudut pandang syariat. Artinya kalau kita melihat di dalam pembahasan kitab ini, beliau ingin menyampaikan titik tekannya itu ada pada syariat. Sudut pandang tinjauannya itu adalah syariat. Jadi ketika kita ingin tahu bahwa apakah yang kita lakukan itu baik atau buruk, kita lihat apakah hal ini baik atau buruk menurut sudut pandang syariat. Oleh karena sudut pandangnya adalah syariat, maka bagi seseorang yang benar-benar taubat, ingin benar-benar lepas dari keburukan-keburukan yang lalu, maka dia harus memiliki seorang guru pembimbing, seorang penuntun yang mampu menunjukkan pada dirinya tentang mana yang baik menurut syariat dan mana yang buruk menurut syariat. Dan tentu ini membutuhkan perangkat keilmuan yang cukup. Jadi tidak bisa orang itu asal bermain dengan kata-kata taubat, saya sudah berusaha baik, tanpa kemudian dia mengerti mana yang baik dan buruk menurut syariat, dan dia juga tidak memiliki guru yang membimbing dia dalam urusan tersebut. Nanti seperti apa menurut pendapat ulama lain tentang taubat setelah segmen yang ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami masih dalam pembahasan tentang taubat. Lalu bagaimana cara-cara taubat yang kemudian diajarkan oleh para ulama kita? Yang pertama adalah mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masih dalam kitab yang sama, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bagaimana kemudian Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita semua tentang bagaimana caranya bertaubat atau minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada hadis riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina maratan." Wallahi demi Allah, ini bahwa sungguhnya aku la astaghfirullah, benar-benar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fil yaumi, di dalam satu hari, aktsara min sab'ina maratan, lebih daripada 70 kali. Nanti di riwayat lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam satu hari. Mari kita lihat sama-sama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang bisa dikatakan beliau sudah tidak lagi memiliki dosa. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Fath, liyaghfira laka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Al-ayah. Jadi beliau itu adalah sosok yang sudah dijamin dosa yang sebelum ataupun yang akan dilakukan itu sudah diampuni. Tetapi itu pun Rasulullah SAW masih tetap meminta ampun kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali, bahkan ada yang mengatakan sampai 100 kali. Jadi langkah awal yang perlu dilakukan oleh orang yang ingin benar-benar bertaubat adalah memperbanyak bacaan istighfar. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain bahwa kita itu harus benar-benar yakin, kita semua yang kemudian merasa memiliki banyak dosa harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mau menerima taubat kita, karena Allah Subhanahu wa taala baik siang atau malam selalu menunggu orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dijelaskan dalam hadis ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala, bahwa sungguhnya Allah taala yabsutu yadahu, membuka tangannya, artinya mempersilahkan semuanya, billaili liyatuba musii'un nahar, di waktu malam supaya orang-orang yang siang harinya berbuat dosa dia bisa bertobat pada malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul laili, dan Allah juga membuka kesempatan pada siang hari untuk orang-orang yang malamnya penuh dengan perbuatan buruk. Ini artinya hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat kapanpun. Hanya saja intinya yang penting adalah kita harus yakin bahwa taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Batasnya kapan? Sampai kemudian matahari itu terbit di tempat terbenamnya. Kemudian kalau kita melihat salah satu pendapat ulama bagaimana kemudian caranya kita bisa menjadi seseorang yang benar-benar sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kitab yang berjudul Tajul Arus Al-Hawi li Tadhibun Nufus, karya Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Beliau ini juga yang mengarang kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Hikam. Bagaimana kemudian beliau mengajarkan kita tentang bagaimana bertaubat. Fa'in aradat taubata, fa'in aradta at-taubata. Kalau kamu ingin bertaubat, fayan bagi laka, maka sejatinya bagi dirimu, alla takhluwa, janganlah sampai kau kosongkan dirimu, minat tafakkuri, daripada terus bertafakkur, tula umrika, di sepanjang usiamu. Fatafakkar, maka bertafakkurlah kamu, fima sona'ta fi naharika, tentang apa yang kamu lakukan di siang harimu. Beliau kemudian memberikan saran kepada kita, hendaknya kita selalu berpikir tentang apa yang kita lakukan pada siang hari. Fa'in wajata ta'atan, kalau kamu menemukan bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah ketaatan,
fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Ini juga merupakan salah satu langkah yang baik ketika kita menemukan bahwa ternyata kita selama siang itu melakukan perbuatan yang baik, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tidak ada yang bisa memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadta maksiatan, kalau kamu kemudian menemukan bahwa siang harimu itu dipenuhi dengan maksiat, fawabbih nafsaka, maka celalah dirimu, kritik dirimu. Ala dzalika wastaghfirullah wa tub ilaihi. Beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Jadi menurut beliau salah satu unsur taubat adalah kita juga harus selalu menghitung, mengira-ngira amal kita di siang malam kita. Kita harus benar-benar selalu berpikirkan kira-kira dalam satu hari satu malam misalnya, kita lebih banyak melakukan ketaatan atau melakukan kejelekan. Kalau kemudian kita ternyata menghitung amal kita pada hari itu lebih banyak yang baiknya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita menemukan yang selain itu, artinya kemudian kita menemukan banyak kesalahan, keburukan yang kita lakukan pada hari itu, maka segeralah beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan saya kemudian kepada teman-teman, kepada pemirsa, kalaupun di antara kita masih ada yang sangat-sangat kesulitan untuk keluar daripada maksiat, pesan saya adalah jangan berhenti untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat taubat kita, tapi melihat kesungguhan kita dalam bertaubat, sehingga nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat kesungguhan itu dari kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita dan menerima taubat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.